Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1846 sampai bab 1850. Satu-satunya yang menghilang di dunia ini adalah Teng Semenmu. Pikirkan baik-baik dulu, dan biarkan aku melihatnya. Kamu membawa total 52 bawahan, kan? Baiklah. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Anda punya waktu 52 menit, dan setiap menit, saya akan membunuh salah satu murid Teng Semen Anda terlebih dahulu. Setelah 52 menit, jika Anda belum membuat keputusan, maka saya akan membunuh Anda, dan Anda akan melakukannya. Tinggallah, saudara-saudara di Pulau Tengshe. Saya akan meminta Wu Dalang dan yang lainnya untuk datang setelah pertemuan sekte ini selesai. Kata-kata Wu Dalang baru saja keluar dari mulut Li Fugui. Wu Dalang yang bersiaga di kamar tak jauh dari situ tiba-tiba berdiri. Tapi karena dia berdiri terlalu keras, kepalanya membentur langit-langit di atasnya. Ledakan, dengan suara keras, lampu gantung di aula mulai bergoyang. Segera setelah itu, Wu Dalang menepuk pinggangnya. Keluarlah dari ruangan terdekat, Tuan. Mengapa Anda meminta saya keluar? Saat Tuan Tengsi melihat Wu Dalang, kakinya seperti mie akan roboh di tanah. Li Fugui tersenyum pada Wu Dalang dan berkata, "Saya tidak menelepon Anda, jadi cepat masuk dan jangan keluar untuk menakut-nakuti saudara-saudara dari Teng Shemen. Jika saya benar-benar ingin Anda mengambil tindakan, saya secara alami akan memanggil nama Anda dan biarkan kamu keluar." Wu Dalang serigala mengusap kepalanya yang sakit yang baru saja dipukul. Tampak kecewa, dia berkata, "Saya pikir mereka memanggil saya untuk keluar berperang. Baiklah, saya akan kembali dulu." Ketika Wu Dalang berbalik dan memasuki ruangan lagi, Tuan Teng dia belum punya waktu untuk mengambil keputusan. Murid-murid di bawahnya telah lama ketakutan. Mereka keluar satu demi satu. Dia buru-buru datang ke ruang terbuka di satu sisi, berlutut di tanah, dan berkata dengan sedih kepada Li Fugui, "Tuan, kami bersedia bergabung dengan Lembah Baihua. Ya, tolong selamatkan kami. Kami semua bersedia bergabung dengan Lembah Baihua." Li Fugui mencibir. Dia melirik ke arah sekelompok anak laki-laki yang berlutut di tanah di sebelahnya. Kemudian dia berkata terus terang kepada Guru Tengsi, "Lihat, tidak mudah bagi saudara-saudara di bawahmu ini. Jangan biarkan mereka kecewa padamu." Setelah itu, Li Fugui berdiri dan menghela nafas kepada murid-murid sekte Tengshe. "Tidak ada gunanya bagimu untuk memohon padaku sekarang. Jika kamu bertanya, tanyakan saja pada pemimpin sektemu. Pilihan ada di tangan pemimpin sektemu. Jika dia bersedia memberiku orang saat ini, saya bisa membiarkan dia Anda memasuki Lembah Baihua. Jika dia tidak mau, maka Anda tidak punya pilihan selain mati." Semua tekanan itu langsung ditumpangkan pada Master Tengsi. Teng Semen dan rombongannya, dia dengan cepat melangkah maju dan berlutut di depan Master Tengsi. Mereka memandang tuan mereka dengan penuh semangat. Matanya penuh keinginan untuk hidup. Tuan Teng dia mengepalkan tangannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak setuju dengan anak laki-laki ini hari ini, Teng Semen mereka akan menghilang dari dunia ini sekarang. Sebagai sebuah sekte, Tuan Teng dia tahu betul. Bahkan jika anak di depannya membunuh mereka semua, tidak akan ada yang datang untuk meminta keadilan bagi mereka. Terlebih lagi, ini masih di kaki Gunung Beitian, di kota pejuang. Tempat di mana kekuatan benar-benar berbicara sendiri. Tuan Teng dia bingung. Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan. Bersamaan dengan ini, bola vitalitas keluar dari telapak tangannya. Seorang murid berlutut tepat di hadapan Guru Teng. Dia langsung terpesona, berubah menjadi bola kabut darah, dan menghilang tanpa jejak. Situasi ini, sekali lagi, hal itu menyentuh hati Guru Tengsi.
Murid lain dari sekte Teng She tidak bisa menahan gemetar, berlutut di tanah, dan buru-buru berdoa kepada guru Teng She. Guru, mohon mengangguk dengan cepat. Ya, Guru, Anda sekarang jika kami tidak mengangguk, kita semua akan mati. Tuan, Li Fugui duduk di kursi di satu sisi. Dia menyilangkan kaki dan menatap Master Teng Xi sambil tersenyum. Sue Tu tampak baik hati, memegang ponselnya dan membantu Li Fugui mengawasi waktu. Sedikit yang saya tahu, di luar penginapan, orang-orang di luar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Ada banyak diskusi saat ini, pasti mati. Orang-orang di sini pasti akan mati malam ini. Apakah kamu perlu mengatakan ini? Orang-orang bodoh ini tidak punya urusan menyinggung siapapun kecuali bajingan tercela dan tak tahu malu dari Teng Semen ini, sekte Teng She. Benarkah? Apakah kamu tidak melihat bahwa pemimpinnya adalah Teng She, bersenang-senang mengobrol? Namun, saat semua orang mengira pintu penginapan akan segera terbuka, ketika mereka datang ke Warrior City, mereka akan melihat pemandangan pertama yang sangat berdarah. Bisa berbuah. Dari gelap hingga dini hari, belum ada seorang pun yang keluar dari penginapan. Meski sesekali terdengar teriakan dari dalam penginapan, tapi tidak ada yang bergegas keluar dari dalam. Semakin lama Anda berdiri, keingintahuan para murid sekte ini semakin parah. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di dalam, tapi mereka tidak berani masuk sekarang. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, semakin banyak orang di luar penginapan. Di dalam penginapan, Li Fugui telah membunuh 7 orang. Saat menit ke-8 tiba, dia menyaksikan bola vitalitas muncul lagi di tangan Li Fugui. Master Teng Xi akhirnya berhasil menembus pertahanannya. Dia bergegas maju dan tanpa berpikir panjang, dia berlutut di depan Li Fugui dan berkata, Guru Li, saya bersedia bergabung dengan Lembah Baihua, dan saya bersedia menjadi murid Chang Sun Sanyang. Melihat situasi ini, Li Fugui akhirnya menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Dia berdiri perlahan, melangkah maju dan menepuk bahu Master Teng Xi yang sedang berlutut di depannya. Lalu dia berkata terus terang, benar, katakan padaku, jika kamu sudah mengetahuinya lebih awal, berlutut di tanah sekarang, dan memilih menjadi muridku, anak buahmu tidak akan mati begitu banyak. Sepakat. Kebetulan semua orang ada di sini, mari kita adakan upacara pemagangan sederhana dulu. Saat besok pagi, setelah fajar, kita akan mencari tempat dengan banyak orang dan mengadakan upacara lagi. Anak ini di depanku, jelas sekali bahwa dia ingin membuatnya jijik sampai mati. Tapi sekarang, jika dia tidak menerimanya, sekte ular melonjak mereka pasti akan dihancurkan oleh anak di depan mereka ini. Dalam keputusasaan, Master Teng Xi mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, baiklah, saya setuju. Lembah Master Li, apapun yang Anda katakan hari ini adalah apapun yang Anda katakan. Chang Sun Sanyang melangkah maju. Tampaknya tidak senang. Guru Teng She memarahi Guru Teng She. Kamu tidak tahu aturannya. Bisakah kamu punya otak? Apakah kamu layak menjadi muridku? Guru Teng She memandang cucu tertuanya Sanyang dengan menyedihkan. Jelas sekali, dia masih tidak tahu apa kesalahannya. Chang Sun Sanyang melihat Guru Teng She menatapnya dengan bingung. Jadi dia berkata dengan wajah datar, kamu bajingan, saya sudah banyak bicara. Apakah kamu tidak mengerti? Meskipun hati Guru Teng She tidak bahagia, tapi untuk saat ini, dia hanya bisa menerima situasinya dan bertanya kepada putra sulungnya Sanyang dengan sedih, Guru, tolong beri saya penjelasan yang jelas. Lihat situasi ini, Chang Sun Sanyang berkata dengan wajah datar, dengarkan baik-baik, dia adalah tuanku dan kamu adalah muridku. Sekarang, apakah kamu pikir kamu masih bisa memanggilnya Tuan Lembah Li?
Tuan Teng, dia tiba-tiba sadar. Dia segera bersujud kepada Li Fugui dan berkata, "Guru, saya di sini, terimalah rasa hormat murid saya." Senyuman di wajah Li Fugui menjadi lebih cerah. Dia berkata sambil tersenyum, "Itu saja. Ingatlah mulai sekarang, saat kamu melihatku, panggil aku Master. Kalian junior dari Teng Semen, tolong panggil aku Master mulai sekarang." Murid sekte Teng She berlutut di tanah dan bersujud kepada Li Fugui. Li Fugui melambaikan tangannya, lalu berdiri dan mendatangi murid-murid ini. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, kamu bisa bangun sekarang, ada hal lain yang perlu kamu ingat. Saya orang yang rendah hati dan tidak suka terlalu terbuka di depan umum. Kebajikan indah dariku ini, juga, kamu bisa berpura-pura tidak mengenalku ketika kamu jauh dari rumah. Tetapi kamu harus menyetujui apa yang aku perintahkan kepadamu tanpa syarat." Pertanyaan Fugui, murid di sebelahnya tidak banyak berpikir dan dengan cepat melangkah maju dan mengangguk setuju. Li Fugui, sebaliknya, tersenyum. Ia berbalik dan berteriak kepada Wang Ade, "Wang Ade, jangan kaget. Biarkan orang-orang di penginapan bersiap. Kamu bisa lihat apa saja yang dibutuhkan untuk upacara pemagangan. Setelah selesai, kita akan mengadakan upacara pemagangan sederhana. Setelah itu, lihat apakah ada hal lain di kota kita. Jika ada tempat yang relatif luas, pesanlah dan biarkan Xiao Xi mengikuti San yang ke sana dan adakan upacara pemagangan lagi besok pagi." Wang Ade sudah tercengang, dia bahkan tidak menyangka akan mati. Orang galak seperti itu sebenarnya bisa tinggal di penginapannya sendiri. Terkejut, Wang Ade dengan cepat mengangguk setuju. Chang Sun Sanyang mendatangi Li Fugui dan bertanya dengan cepat, "Guru, bukankah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam upacara pemagangan ini?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah saya baru saja mengatakannya? Saya rendahan orang kunci. Hal semacam ini, saya tidak akan, juga, menurut apa yang saya katakan sebelumnya. Anda sekarang adalah pemilik lembah Baihua di depan orang luar." Chang Sun Sanyang benar-benar merasa dirinya, pemilik lembah Baihua, agak malu. Tapi sekarang, dengan Guru Teng She memimpin seluruh sekte Teng She untuk bergabung dengan lembah Baihua, ini hanyalah keajaiban bagi mereka di lembah Baihua. Dia tidak pernah memikirkannya. Satu hari, mereka, lembah Baihua, mampu melakukan serangan balik dan memusnahkan sekte lain dengan mudah. Jadi sekarang, biarkan dia menjadi penguasa lembah, meskipun itu hanya di permukaan, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan di tangannya, tetapi dia juga bangga akan hal itu. Setelah setuju sepenuhnya, Chang Sun Sanyang memikirkan sesuatu lagi, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, "Ngomong-ngomong, Guru, jika Anda menemui bahaya di luar." Chang Sun Sanyang belum selesai berbicara. Li Fugui berkata terus terang, "Apa yang terjadi jika kamu dalam bahaya? Jangan khawatir. Jika kamu benar-benar dalam bahaya, mintalah seseorang menghubungi saya." Li Fugui berkata kepada Suetu di sebelahnya, "Suetu, mulai sekarang, kamu akan bertugas sebagai pelindung agung lembah Baihua untuk sementara, dan biasanya membantu Sanyang dalam melindungi murid-murid lembah Baihua. Bagaimanapun, setiap orang yang mengikuti mereka akan bekerja untuk Li Fugui. Lebih-lebih lagi, dengan Chang Sun Sanyang, dia masih memiliki lebih banyak kebebasan. Katakan apa yang ingin Anda katakan, lakukan apapun yang ingin Anda lakukan." Berbeda dengan mengikuti Li Fugui, dia biasanya berbicara lebih santai. Pengaturan selesai, Li Fugui membuka tangannya, mengulurkan tangan, dan berkata dengan malas, "Ini sudah larut, aku sedikit lelah. Kamu bisa bekerja di sini dulu. Telepon saja aku jika kamu butuh sesuatu." Li Fugui belum sempat naik ke atas. Hua Duo buru-buru berteriak, "Fugui,
Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Tidurlah, beberapa hari ke depan pasti akan sangat sibuk. Aku harus istirahat yang baik. Li Fugui melirik ke pintu kamar tempat dia dan Zhang Jingjing baru saja menginap. Lihat situasi ini, Hua Duoduo tahu apa yang akan dilakukan Li Fugui bahkan jika dia memikirkannya secara langsung. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan hal semacam ini. Adapun Zhang San dan Zhang Wuwei berdiri di lantai 2. Saat ini, hati mereka yang menggantung menjadi lega sepenuhnya. Sekarang tampaknya, keluarga Zhang pasti menemukan pendukung yang sangat kuat kali ini. Sadarilah ini, Zhang San dan Zhang Wuwei semuanya tersenyum cerah. Saat Li Fugui memasuki ruangan, lantai pertama juga berangsur-angsur menjadi sunyi. Changsun Sanyang memamerkan auranya sebagai penguasa lembah Baihua, mendatangi Guru Tengxi, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang jangan main-main, bagaimana? Sekarang kamu harus tahu bahwa kamu salah, kan, Tuan Teng?" dia berkata sambil tersenyum. Dia diam-diam berpikir, meskipun aku tahu aku salah, apa gunanya? Teng Semen akan menghilang sepenuhnya dari sekte tersebut. Besok, di depan publik, dia, Master dari Sekte Ular Melonjak, akan berlutut dan memuja Master Lembah Baihua sebagai muridnya, dan apa yang disebut Master Lembah ini hanya ada di permukaan. Di balik layar adalah Li Fugui, yang keahliannya tidak ada habisnya. Pikirkan ini, Tuan Teng. Dia menangis lagi. Changsun Sanyang tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu begitu sedih? Saya sudah mengatakan bahwa kamu harus santai tentang hal semacam ini. Lagi pula, meskipun kata-kata Teng Semen hilang, tetapi keterampilan Sekte Tengxi Anda dapat dibawa ke depan. Dari sudut pandang ini, keputusan yang Anda buat kali ini sangat tepat." Master Tengxi selalu menundukkan kepalanya. Tidak banyak pertengkaran dengan Changsun Sanyang. Kecepatan Wang Ade cukup cepat. Atur bawahan Anda. Tak lama kemudian, lilin dupa, kertas kuning, del sudah siap. Jam 4 pagi, upacara pemagangan pertama resmi dimulai. Secara tidak sadar, saat itu pagi hari keesokan harinya. Di luar penginapan, beberapa orang telah berdiri di tengah angin dingin selama beberapa jam. Semua orang saling memandang, setelah merenung sejenak. Akhirnya, seseorang berkata dengan lantang, "Sial, ayo masuk dan lihat. Teman baik, kita sudah menunggu semalaman, dan tidak ada pergerakan sama sekali di dalam. Coba saya lihat apakah ini situasi kalah-kalah. Apa yang terjadi? Di dalam, tidak ada yang tersisa mati, kan?" Saat ini, seseorang tertawa dan berkata, "Kalau begitu masuk dan lihat, kami akan menunggumu di sini." "Ya, selama kamu masuk, saya akan melakukannya." Punya tanaman berumur 100 tahun di sini, ginseng, saya bisa memberikannya langsung kepada Anda. "Sial, apa gunanya ginseng berumur seabad? Saya punya sepotong kecil batu yuan di sini. Saudara, masuk saja dan aku akan memberimu batu yuan ini." "Apa gunanya menyombongkan diri? Kembalikan batu yuan. Apakah kamu masih memiliki batu yuan di paviliun Feng Huo?" Semua orang berkata satu sama lain, tidak ada yang memikirkan hal itu sama sekali. Pertempuran di stasiun penumpang tadi malam berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam. Mata pemuda yang bergegas ke depan penuh dengan rasa ingin tahu. Seperti kata pepatah, rasa penasaran membunuh kucing. Untuk memahami misteri di dalam hatinya, anak laki-laki ini hendak melangkah maju dan membuka pintu penginapan, dan masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saya tidak ingin dia masuk dari kamar sebelum dia bisa. Lalu aku mendengar suara pintu terbuka dari dalam. Kerumunan di sekitar penginapan melihat ini. Mereka semua mundur.
Karena dalam hati mereka tahu bahwa orang yang keluar sekarang pasti dari tank semen. Dan bajingan dari tank semen ini semuanya adalah orang-orang yang tercela dan tidak tahu malu. Jika orang-orang ini keluar lebih dulu, nyawa mereka akan terancam jika pihak lain meracuni mereka. Namun, yang tidak diharapkan semua orang yang hadir adalah saat pintu terbuka, orang yang muncul di depan semua orang bukanlah seseorang dari sekte ular melonjak. Itu adalah Wang Ade, pemilik penginapan. Ada orang di kota ini yang mengenal Wang Ade. Saat mereka melihat Wang Ade, seseorang bergegas dan bertanya kepada Wang Ade dengan tidak sabar, "Penjaga toko Wang, apa yang terjadi? Di mana orang-orang di dalam?" Wang Ade juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia melihat ratusan murid sekte di lapangan, menjilati bibirnya yang kering. Kemudian dia dengan penasaran bertanya kepada orang-orang terkemuka, "Kapan Anda datang ke pintu penginapan saya? Selain itu, penginapan kami telah dipesan dan tidak ada ruang kosong." Pria yang mengenal Wang Ade dengan cepat melangkah maju. Dia meraih lengan Wang Ade. Dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Penjaga toko Wang, berhentilah membuat masalah dan beritahu saya secepatnya, setelah orang-orang dari tank semen masuk tadi malam, mengapa mereka belum keluar? Katakan padaku, apakah mereka masih hidup sekarang? Selain itu, apa yang terjadi tadi malam?" Wang Ade tertegun selama beberapa detik. Setelah bereaksi, matanya melebar dan dia bertanya, dengan tidak percaya, "Tunggu sebentar, apakah kamu bercanda? Mungkinkah ketika orang-orang dari gerbang Tengsi datang ke tempatku tadi malam, kamu sudah berada di depan pintu penginapanku?" Sekelompok orang mengangguk. Wang Ade memasang ekspresi seperti hantu di wajahnya. Dia awalnya berencana untuk mengikuti instruksi Li Fugui dan pergi ke platform seni bela diri kuno di kota pada pagi hari. Ini adalah kawasan paling sentral di kota prajurit. Di tengah lapangan terdapat platform berbentuk lingkaran dengan diameter 8 meter. Biasanya di Warrior City, jika seseorang ingin menantang lawan, mereka bisa pergi ke sini untuk pertarungan yang menentukan. Jadi, pada hari kerja, tentu saja ada lebih banyak orang di sekitar Guhutai. Itu sesuai dengan permintaan yang dibuat oleh Li Fugui tadi malam. Jika diadakan upacara pemagangan di sini, dalam waktu kurang dari sehari, semua orang di seluruh kota prajurit akan mengetahui bahwa tank semen telah digabungkan ke lembah Baihua. Dan, master dari sekte ular melonjak, dia juga menjadi murid dari penguasa lembah-lembah Baihua. Tapi sekarang, melihat kerumunan besar di depanku, Wang Ade merasa dia bahkan tidak perlu pergi ke platform seni bela diri kuno. Jika upacara pemagangan bisa diadakan di penginapan mereka sekarang, tidak hanya akan membakar penginapan mereka. Dan Anda bisa menyelamatkan diri dari banyak masalah. Kuncinya adalah, itulah masalahnya, aku tidak bisa keluar walaupun aku mau. Sambil berpikir seperti ini, Wang Ade berbalik dan melihat ke dalam penginapan. Pikirkan sejenak, dia segera melepaskan pria yang memegang pergelangan tangannya, lalu menutup pintu dan bergegas menuju ruangan tempat Li Fugui berada. Sesaat, ketika Wang Ade sampai di depan pintu kamar Li Fugui, dia hanya berhenti dan tidak sempat bertanya apapun. Tanpa diduga, pintu tiba-tiba terbuka. Setelah Li Fugui melihat Wang Ade, dia buru-buru berkata kepada Wang Ade sebelum dia dapat berbicara, "Pelankan suaramu, jangan bersuara." Wang Ade mengangguk, setelah Li Fugui menutup pintu dengan lembut. Dia kemudian berkata kepada Li Fugui dengan suara rendah, "Tuan, saya keluar untuk mempersiapkan hal-hal yang Anda atur tadi malam. Tetapi setelah saya keluar, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres." Saat dia berjalan ke bawah, dia dengan santai bertanya kepada Wang Ade, "Katakan padaku, ada apa?" "Apa yang terjadi?"
Wang Ade dengan hati-hati menceritakan situasi di luar pintu. Setelah mengatakan itu, dia juga berbisik kepada Li Fugui, "Tuan, awalnya saya ingin keluar, tetapi sekarang ada terlalu banyak orang. Jika saya keluar, mereka pasti akan mengelilingi saya." Tunggu, dia membuka pintu penginapan, setelah melihat kerumunan besar di depanku. Dia segera menutup pintu penginapan lagi. Pikirkan sejenak. Li Fugui lalu berkata kepada Wang Ade, "Pergi dan bangunkan semua orang yang kubawa." "Jam berapa sekarang? Jika kamu belum bangun, bukankah ini omong kosong?" Wang Ade buru-buru mengangguk setuju, tapi saat dia berbalik, Li Fugui buru-buru memperingatkan, "Oh, kecilkan suaramu saat kamu sampai di pintu kamarku, dan jangan terlalu banyak bergerak." Wang Ade sangat pintar. Dia tahu kalau gadis yang menemani Li Fugui tadi malam pasti baru saja tertidur. Tidak beberapa saat kemudian, setelah Wang Ade mengirim seseorang untuk menelepon Hua Duo, Jing Jing, Jenny dan lainnya. Gadis-gadis itu turun. Semua orang terkejut melihat Li Fugui bangun pagi-pagi sekali. Terutama bunganya, menatap Li Fugui dengan tidak percaya. "Saya menontonnya untuk waktu yang lama." Kemudian dia mendatangi Li Fugui, tersenyum dan berkata, "Matahari benar-benar terbit di barat. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu bangun?" Mereka semua mengerti bahwa Li Fugui bangun pagi. Tapi tadi malam, mereka tahu apa yang telah dilakukan Li Fugui. Anak ini tinggal bersama Zhang Jingjing. Menurut apa yang mereka pikirkan pagi ini, anehnya Li Fugui tidak bisa tidur sampai jam 12 siang. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, Li Fugui belum tidur sama sekali sejak tadi malam. "Saya bermain dengan Zhang Jingjing sampai lebih dari jam 5 pagi. Li Fugui menggendong Zhang Jingjing hingga Zhang Jingjing tertidur. Awalnya ia berencana untuk istirahat, namun ternyata hari sudah subuh. Ditambah lagi aku tidak makan banyak tadi malam, terlalu banyak berolahraga. Aku merasa lapar di perutku." Li Fugui berencana untuk bangun secara diam-diam, turun ke bawah untuk mencari sesuatu, meletakkan bantal di atasnya, dan kemudian kembali tidur. Alhasil, setelah keluar, dia melihat Wang Ade bolak-balik. Li Fugui tentu saja tidak berniat tidur. Namun di depan Hua Duo dan yang lainnya, Li Fugui tidak mau mengutarakan pikirannya. Dia berpura-pura menjadi orang yang mendalam dan berkata, "Saya tidak memberitahu Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Li Fugui, adalah tipe orang yang Anda pikirkan? Jika Anda tidur, Anda harus membagi ruang Anda." "Ini kota prajurit, bukan rumahku sendiri. Kami baru saja datang ke sini, dan kami bertemu dengan Sekte Tengshe pada malam pertama. Kami masih memiliki waktu yang lama hingga konferensi sekte diadakan, dan kami tidak tahu berapa lama masalah yang akan kita hadapi. Akan lebih baik jika kita bisa menghentikannya sejak awal. Lagi pula, jika kita menunggu sampai bahaya terjadi dalam situasi ini, kemungkinan besar orang akan mati." Setelah Li Fugui selesai berbicara, Hua Duo tersenyum dan menggoda, "Ayolah, jika Anda memberitahu orang-orang dari Sekte Tengshe, mereka mungkin masih mempercayai apa yang Anda katakan. Tetapi jika Anda menceritakannya kepada saya, apakah menurut Anda kami akan mempercayai omong kosong yang Anda katakan? Gigit sejak awal, hanya kita, apakah kita perlu menghentikannya?" Li Fugui membuang senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, Duo, ini salahmu. Ya, kekuatan kami adalah memang kuat, tapi ada orang di luar dunia. Terlebih lagi, semua orang yang berpartisipasi dalam konferensi sekte adalah orang-orang kuat dari semua sekte besar. Jika kita sedikit lalai, kita mungkin mati. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Wang Ade, tolong atur seseorang untuk membuatkan kami sarapan, dan kemudian kamu dapat melihat persiapannya.
upacara pemagangan akan diadakan di pintu penginapan nanti. Tinggalkan kata-kata ini, Li Fugui melambaikan tangannya kepada Chang Sun Sanyang yang berdiri di belakang, dan Master Teng She yang mengikuti Chang Sun Sanyang. Keduanya melihat ini, dia segera mendatangi Li Fugui. Baru saja mendapatkan pijakan, Li Fugui kemudian bertanya kepada Guru Tengxi, nanti akan ada banyak orang, jadi jangan gugup, selain itu, kamu harus bahagia dan tidak terlihat sedih seperti sekarang. Adalah upacara formalnya belum diadakan. Jika Anda merasa menyesal dan tidak ingin bergabung dengan kami di Lembah Baihua, katakan saja. Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda. Paling buruk, aku akan membunuh kalian semua nanti. Semua orang di Teng Semen benar-benar terdiam, terutama Guru Tengxi. Dia telah menyaksikan tingkah laku Li Fugui yang tidak masuk akal tadi malam. Sekarang dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Apakah kamu benar-benar mengira kamu bodoh? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku. Master Teng dia tidak berani menunjukkan ekspresi perlawanan sedikit pun di wajahnya. Dia buru-buru tersenyum dan mengangguk, jika Anda bersedia, saya bersedia bergabung dengan Lembah Baihua. Li Fugui tampak tersenyum bahagia. Tidak apa-apa jika Anda bersedia. Saya akan membantu penjaga toko uang nanti dan menyaksikan upacara pemagangan berlangsung. Kamu harus berpenampilan lebih baik, dan beritahu aku jika kamu tidak punya uang. Lembah Baihua kita berbeda dari masa lalu. Sebelumnya, Lembah Baihua tidak punya banyak uang. Tetapi sekarang, Lembah Baihua mungkin punya sedikit uang, tapi sekarang, punya banyak uang. Dengarkan Li Fugui menjatuhkan ini, setelah percakapan. Hua Duo dan yang lainnya tidak bisa menahan dahi mereka. Waktu berlalu dan sekarang sudah jam 10 pagi. Ada kabar bahwa penguasa Sekte Ular Melonjak akan segera menjadi penguasa Lembah Baihua. Hal ini telah menyebar ke seluruh Warrior City. Untuk hal ini, sekte-sekte yang berdiri di puncak piramida diabaikan begitu saja. Karena hidup dan mati sekte kecil ini sama sekali tidak penting bagi mereka. Namun untuk sekte kecil seperti Soaring Snake Sect, Feng Huo Pavilion dan lain sebagainya, masalah ini, itu cukup untuk mengejutkan rahang mereka. Di mata mereka, Sekte Teng She adalah sekte terkenal di Tiongkok. Padahal saya sudah lama tinggal di luar negeri. Namun setiap kali muncul, banyak orang yang menjauh. Adapun Lembah Baihua, telah mengalami penurunan entah sudah berapa tahun. Jumlah total orang di sekte kecil ini berjumlah puluhan. Jika Yuksuguan tidak berdiri di belakang Lembah Baihua sebelumnya, Lembah Baihua mungkin sudah lama hancur. Tapi pemimpin sekte yang tidak mencolok itu sekarang bisa membiarkan pemimpin sekte ular melonjak menjadi muridnya. Hal semacam ini mengejutkan Chengdu seperti bertemu alien di alam liar. Untuk mencari tahu, dalam 2 jam, pintu penglain. Ribuan orang berkumpul di sekelilingnya. Lusinan murid sekte semuanya berencana untuk menyaksikan keajaiban ini. Master Teng She berdiri di dekat jendela di lantai 2, memandang melalui jendela ke arah kerumunan gelap di luar, matanya dipenuhi keputusasaan. Pada saat ini, murid keempat Guru Tengxi melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Guru, apakah Anda benar-benar berencana untuk memuja Guru Sun Sanyang?" Guru Tengxi terdiam selama beberapa detik, dan kemudian berkata dengan serius, "Bukankah ini langkah yang bagus? Apakah kamu mengikuti keinginanmu?" Kepala besi itu menghela nafas tak berdaya. Dia berbisik, "Guru, tadi malam, orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Jika Anda tidak setuju pada saat itu, pagi ini, kita semua, para murid, akan berubah menjadi mayat." Ada begitu banyak tetua sekte di luar pintu. Apakah itu berarti mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan sekte Tengxi kita?
Dia hanya bisa menghela nafas. Branding kepala besi? Anda benar tentang ini. Sekte Tengshe kami telah lama tinggal di Pulau Tengshe dan memiliki sedikit kontak dengan sekte besar di daratan. Selain itu, gaya sekte kami melakukan sesuatu. Kan, aku tahu ada beberapa sekte yang bersedia berteman dengan kami. Ironhead masih merasa sedikit tidak senang. Sebelum dia adalah murid keempat dari sekte ular melonjak. Jelas tidak ada harapan untuk menjadi pemimpin dari sekte ular melonjak. Tapi sekarang, 3 kakak laki-lakinya terluka parah dan meninggal. Sekarang hanya dia yang tersisa. Tentu saja, selama Master Tengshe meninggal, dia akan menjadi pemimpin sekte Tengshe. Tapi sekarang, setelah Teng Semen digabungkan menjadi Lembah Baihua, mari kita tidak membicarakan apakah dia bisa menonjol di antara begitu banyak murid di Lembah Baihua. Meski kamu bisa tampil menonjol, dengan kekuatannya, jelas mustahil untuk menduduki posisi tinggi di Lembah Baihua. Karena itu, cara terbaik sekarang adalah membiarkan Master Teng Si melakukan segala kemungkinan untuk keluar dari krisis ini terlebih dahulu. Selama dia bisa melindungi sekte Tengshe mereka, dia akan bisa menjadi pemimpin sekte Tengshe suatu hari setelah kembali ke Pulau Tengshe. Tuan, apakah Anda masih ingat gerbang naga sejati? Saya mendengar kepala besi mengucapkan 3 kata gerbang naga sejati. Ekspresi wajah Master Teng Si langsung berubah. Dia melirik ke arah kepala besi Solder dan memberi isyarat dengan matanya, meminta kepala besi Solder untuk terus berbicara. Kepala besi Solder tidak terlalu memikirkannya. Jadi dia melanjutkan, saya ingat bahwa kami pernah berhubungan dengan Sekte Naga Sejati sebelumnya. Dan Master Sekte dari Sekte Naga Sejati sangat menyukai penggemar 1000 ular kami dari Sekte Ular Melonjak. Saya pikir jika kita bisa menggunakan formula bubuk 1000 ular sebagai gantinya, gerbang naga sejati Baoki akan bersedia untuk berdiri dan membantu kita kali ini. Kemudian dia berkata dengan serius kepada kepala besi itu, Tiantou, kamu keluar dari pintu belakang sekarang dan segera pergi ke gerbang naga sejati. Ingat, kamu harus kembali sebelum upacara pemagangan. Kepala besi itu bertanya dengan penuh semangat, Tuan Gerbang, jadi kamu setuju dengan masalah ini? Menghadapi pertanyaan, Master Teng Si mengangguk dan berkata, ya, tidak ada cara lain saat ini, selama Sekte Teng Si dapat dipertahankan, akan lebih hemat biaya untuk menyerahkan resep bubuk 1000 ular. Saat menjadi guru, Teng dia menjatuhkan kata-kata ini. Kepala besi Solder dengan cepat berbalik dan pergi. Tunggu sampai anak ini baru saja pergi. Panggilan Chang Sun Sanyang datang dari bawah. Ular kecil, apa yang kamu lakukan di atas? Turun dan bersiap-siap. Tuanmu bilang waktunya tepat dalam 20 menit. Hati Tuan Teng Si tenggelam. Ular kecil, lagi pula aku sudah berumur 80 tahun. Berdasarkan usia, dia 1 tahun lebih tua dari cucu tertuanya Sanyang. Tapi sekarang, dia berubah menjadi apa yang orang lain sebut sebagai ular kecil. Mungkinkah karena saya tidak sekuat orang lain, saya harus diperlakukan dengan buruk? Meski aku merasa marah, namun menghadapi panggilan Chang Sun Sanyang, Master Teng Si hanya bisa menahan amarah di hatinya dan menyetujui Chang Sun Sanyang terlebih dahulu. Setelah turun, di aula besar, saat ini, tidak hanya murid dari Sekte Ular Melonjak, tetapi juga Bai Huagu, Hua Duo, dan lainnya. Wang Ade bahkan memanggil semua staf di penginapan dan mengenakan pakaian kerja penginapan kepada mereka. Di luar pintu, saat ini, kerumunan orang sangat banyak. Semua orang ingin melihat bagaimana Guru Tengshe menjadi murid Chang Sun Sanyang selangkah demi selangkah. Dibandingkan dengan senyum cerah di wajah orang lain, Tuan Teng dia tidak bisa tertawa sama sekali, hidup seumur hidup.
Awalnya direncanakan untuk menggunakan konferensi sekte ini untuk meningkatkan peringkat sekte Tengxie di antara sekte-sekte tersebut. Namun dia tidak menyangka akan menghadapi bencana. Li Fugui tersenyum, duduk di kursi tak jauh dari situ. Sepertinya apa yang ada di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hua Duo, Jing Jing, Zhang Jingjing, dan Jenny mengelilingi Li Fugui. Apa yang mereka bicarakan? Chang Sun Feng dan Chang Sun Yu mengikuti di belakang Chang Sun Sanyang. Persiapkan upacara pemagangan nanti, setelah Chang Sun Sanyang melihat guru Tengxie turun. Dia melangkah maju dan berkata dengan serius, "Ular kecil, kamu akan memujaku sebagai gurumu sebentar lagi. Setelah itu, murid-murid di sektemu akan dibagi menjadi 2 kelompok dan mereka akan memuja murid-muridku sebagai tuan mereka. Sekarang pergilah dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan poin. Lagi pula, saya tidak tahu banyak tentang situasi di sekte Tengxie Anda." Pada saat ini, Chang Sun Feng berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Guru, ada apa intinya? Siapa yang mau mengikutiku? Ya, tidak bisakah kamu membiarkan mereka berdiri dan menjadi tuanku nanti?" Chang Sun Yu juga berkata terus terang. "Ya, ini lebih mudah. Baiklah, tidak apa-apa juga. Kalau begitu bereskan dulu, ayo pergi dan pilih salah satu." Zhang Sun Feng dan Zhang Sun Yu berjalan menuju murid Teng Semen, Suetu. Mendatangi guru Tengxi sambil tersenyum dan bertanya, "Saya telah mengamati Anda sepanjang pagi, dan saya selalu merasa ada sesuatu yang ada dalam pikiran Anda. Katakan padaku, jika Anda memiliki pemikiran sekarang, Anda dapat memberitahu saya di depanku." Tengxi orang asli melambaikan tangannya, senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Tidak apa-apa. "Kapan upacara pemagangan dimulai? Haruskah saya berganti pakaian yang lebih formal?" Chang Sun Sanyang tersenyum dan berkata, "Tidak, ini bagus. Masih ada 10 menit lagi, dan Bos Wang telah menyiapkan panggung di luar." Chang Sun Sanyang memandang Li Fugui yang sedang mengobrol dengan Hua Duo dan yang lainnya tidak jauh dari sana, dan bertanya, "Guru, haruskah kita keluar sekarang?" Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum tanpa menoleh ke belakang, "Cepat pergi. Setelah itu, kami baru keluar melihat-lihat kota pada sore hari." Chang Sun Sanyang keluar dengan gembira, datanglah ke pintu. Baru saja mendapatkan pijakan, dia tersenyum pada semua orang di depannya dan berkata, "Terima kasih telah datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemagangan kami di Lembah Baihua. Setelah upacara selesai, kami akan menyiapkan anggur untuk Anda di Penglain. Saya harap Anda bisa nikmatilah semua yang hadir." Tidak banyak orang yang pergi menemui Chang Sun Sanyang. Kebanyakan dari mereka memusatkan perhatian pada guru Tengxi. Semua orang yakin, orang tua yang mengikuti Chang Sun Sanyang di depannya sebenarnya adalah Ratu Tengxi. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan lantang kepada guru Tengxi, "Guru Tengxi, apakah Anda menderita penyakit Alzheimer? Bukankah menyenangkan memimpin sekte Tengxi yang begitu besar? Sekarang Anda benar-benar memujanya sebagai guru Anda gila." "Benar, Tuan Teng," dia berkata dengan wajah gelap. Ada niat membunuh di matanya. Lihatlah pria yang berbicara di tengah orang banyak. Setelah melihat sorot mata guru Tengxi, pria itu masih merasa agak khawatir. Dia terkekeh dan hendak berbicara. Tanpa diduga, Master Tengxi tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan menjentikkan jarinya, Qian Seven terbang ke arah pria yang berbicara di depannya. Bau bubuk putih, semuanya masuk ke lubang hidung pria itu. Pria tersebut menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan merasakan sakit yang menyengat di hidungnya. Ia tidak sempat berteriak minta tolong, sehingga ia segera mengeluarkan belati yang dibawanya dan memotong hidungnya tanpa berpikir panjang.
Para penonton menyaksikan adegan ini, mau tak mau mereka mulai mundur. Karena takut darah pria itu akan tertumpah pada mereka sehingga menyebabkan mereka keracunan dan mati. Pria yang memotong hidungnya menutupi lukanya dengan tangannya, berbalik dan bergegas keluar dari kerumunan, bersiap mencari bantuan dari pemimpin sektenya. Namun, dia masih meremehkan toksisitas bubuk 1000 ular. Saya pikir dengan memotong hidung saya akan mengurangi kerusakan akibat racun pada tubuh saya. Setidaknya, dia mampu menahan diri di depan tuannya sehingga dia bisa membantunya melakukan detoksifikasi. Namun ternyata, dia baru saja keluar dari kerumunan. Di luar dugaan, toksisitasnya telah menyerang organ dalam. Setelah seteguk darah hitam muncrat dari mulutnya, pria itu jatuh ke tanah kapan saja, sekarat. Semua orang yang hadir mengepalkan tangan mereka. Mereka menatap tajam ke arah Guru Tengsi. Diam-diam aku berpikir, bajingan tua itu begitu kejam, tak heran dia dimusnahkan dan sekarang bergabung ke lembah Baihua. Tetapi, meskipun saya sangat tidak puas dengan tindakan Guru Tengsi, tapi di bibir, tapi tidak ada yang langsung menegurnya. Pemandangan yang awalnya berisik kini menjadi sunyi. Melihat situasi ini, Changsun Sanyang menoleh untuk melihat ke arah Guru Tengsi dengan ekspresi tidak senang, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Apakah saya meminta kamu untuk membunuh seseorang? Apakah kamu menjadi gila? Saya hanya mengatakan beberapa patah kata, dan kamu akan melakukannya sekarang jika Qian Seven membunuhnya. Apakah kamu masih ingin menjadi muridku?" Hati Guru Tengsi dipenuhi dengan darah. Namun dia juga memahami bahwa orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Jika dia impulsif sekarang dan menyinggung putra sulungnya Sanyang, Li Fugui pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu dan membunuh semua anggota Teng Semen. Tunggu, sekarang kita hanya bisa menunggu, tunggu sampai Zhenlongmen benar-benar mengirim seseorang. Lalu dia bisa berdiri. United True Dragon Gate telah memberikan tekanan pada lembah Baihua. Dengan pemikiran ini, Master Tengsi segera menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya kepada Changsun Sanyang. "Guru, saya salah. Tanpa perintah Anda di masa depan, saya tidak akan pernah menggunakan bubuk 1000 ular." Kemudian dia berbalik dan memberikan perintah langsung kepada murid-murid Sekte Ular Melonjak. "Dengarkan baik-baik. Setelah upacara pemagangan selesai, kamu akan menjadi muridku di lembah Baihua. Jika ada yang terus menggunakan bubuk 1000 ular untuk membunuh orang yang tidak bersalah, tanpa pandang bulu seperti sebelumnya, sebagai penguasa lembah, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja." Setelah Changsun Sanyang mengucapkan kata-kata ini, para murid dari Sekte Ular Melonjak mengangguk setuju, bersambung.